Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Oke, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat. Oke, terima kasih anak-anak karena kalian sudah datang ke ruangan BK, sudah memenuhi panggilan yang Ibu berikan ke kalian. Dan sebelumnya Ibu mau memberitahu bahwa pemanggilan yang Ibu berikan ke kalian ini adalah karena permasalahan yang kalian miliki, yaitu adalah permasalahan seringnya kalian datang terlambat ke sekolah gitu. Sebelumnya, apakah kalian sudah pernah melakukan sesi konseling? Belum. Tapi kalian tahu nggak apa itu konseling? Enggak. Oke, baik. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan apa itu proses konseling kelompok. Jadi proses konseling kelompok adalah proses bantuan yang diberikan kepada siswa oleh guru BK mengenai permasalahan-permasalahan yang kalian miliki secara kelompok gitu. Jadi karena di sini konseling kelompok kita bertema anak-anak yang selalu telat datang ke sekolah. Jadi kita akan membahas kedisiplinan waktu itu. Lalu dalam proses konseling ini tuh ada yang namanya asas anak-anak. Asas pertama itu ada asas kerahasiaan, kedua ada asas keterbukaan, yang ketiga adalah asas kesukarelaan. Jadi asas kerahasiaan itu adalah semua informasi yang kalian berikan dan kalian dapat di proses konseling kita hari ini tidak boleh disebarluaskan di luar ruangan. Jadi permasalahan yang diberikan di sini hanya kita aja yang tahu, hanya anggota kelompok dan konselor yang tahu, yaitu atau guru BK-nya yang tahu gitu. Lalu kesukarelaan. Jadi kalian datang ke sini itu atas kesukarelaan kalian tanpa ada paksaan. Saya harap kalian tidak dipaksa oleh orang luar untuk mendatangi saya untuk menyelesaikan permasalahan kalian secara kelompok ini. Lalu yang ketiga itu ada asas keterbukaan. Jadi saya harap kalian bisa terbuka untuk menceritakan semua cerita-cerita atau permasalahan yang kalian alami saat ini gitu. Apa ada pertanyaan mengenai asas dan pengertian bimbingan dan konseling kelompok? Cukup. Oke, cukup. Lalu selanjutnya kita harus sepakati nih untuk time limitnya teman-teman. Kalian mau waktu sesi konseling kita ini berjalan berapa lama? Jam 30. 30 menit. Ada yang bilang 30 menit, ada yang bilang 1 jam nih. Jadi kalian sepakatnya yang mana? 30 menit. 15 menit. 15 menit. Kecepatan. Kayaknya Oke. kecepatan Bu kalau 15 menit. Oke, sebenarnya idealnya dalam proses konseling itu adalah 25 menit, teman-teman. Minimalnya itu 25 menit dan maksimalnya ada 45 menit. Jadi, untuk sesi konseling kita hari ini kita sepakati berapa menit? 30 menit. Oke, 30 menit. Apakah disepakati oleh anggota kelompok yang lain? Ya. Oke, untuk time minute-nya kita pakai 30 menit ya, teman-teman. Lalu selanjutnya itu untuk tata tertib konseling kita, itu kita punya tata tertib yang dimana anak-anak tidak boleh menggunakan handphone selama proses konseling, dan kita juga tidak boleh memotong pembicaraan yang sedang dilakukan oleh teman kelompoknya gitu. Untuk peraturan yang tadi saya sampaikan, apa ada yang ingin menambahkan peraturannya teman-teman? Enggak ada, Bu. Saya Oke. Gimana? gimana kalau ditambahin peraturan untuk datang tepat waktu di pertemuan publiknya, Bu? Oke, tadi ada salah satu saran dari anggota kita, yaitu di mana peraturannya adalah kita harus datang tepat waktu untuk sesi konseling selanjutnya. Apakah disepakati? Sepakat. Oke, disepakati. Jadi untuk peraturan tambahannya itu adalah datang tepat waktu ya teman-teman. Oke. Sebelum memulai sesi konseling, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Untuk Nabil bisa memimpin doa. Boleh. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Doa selesai. Oke, terima kasih Nabil. Selanjutnya itu untuk pengakraban kita semua, Ibu mempunyai salah satu ice breaking, teman-teman. Jadi ice breakingnya itu adalah tepuk jempol. Mungkin kalian sudah tahu apa itu tepuk jempol. Jadi kita bisa peragain. Udah siap untuk peragakan? Boleh. Contohin dulu. Cantik tuh Gibu. Oke, Kita jadi bisa, Bu. Saya jadi belum tahu. tepuk
itu seperti ini. Kalau ibu bilang tepuk jempol, jempol kanan, jempol kiri, hebat gitu. Ya, Bu. Oke, Oke. kalian Oke. bisa? Bisa. Oke, kita mulai ya. Iya, Bu. Tepuk jempol, jempol kanan, jempol kiri, hebat. Oke. Tas. Oke, selanjutnya yaitu perkenalan. Jadi karena kalian ini kan mungkin dari berbeda kelas dan mungkin juga kalian belum kenal nih satu sama lain. Mungkin dari yang paling kanan bisa diperkenalkan namanya siapa, dari kelas berapa dan cita-citanya apa. Nama saya Sinta, saya dari kelas 10 IPA 1. Cita-cita saya jadi CEO. Oke, jadi Mbak Sinta dari IPAS 1 dan cita-citanya menjadi CEO. Selanjutnya Mbak. Perkenalkan, nama saya Anissa dari kelas 11 IPS dan cita saya menjadi guru. Oke, Mbak Anissa dari IPS berapa? IPS 2. Oke, dari IPS 2 dan cita-citanya jadi guru. Wah, baik. Selanjutnya Mbak. Ya, perkenalkan, nama saya Cynthia dari kelas 11 IPA 1. Cita-cita saya mau jadi makeup artist dan punya galeri wedding. Oke, Mbak Keren. Cynthia dari IPA 1 ya. Ya, betul. Oke. Selanjutnya. Nama saya Nabil dari kelas 12 IPS 1. Cita-cita jadi polisi lah biasa. Oke, Nabil dari IPS 1 ya? Ya. IPS 1. Kalau Mbaknya yang terakhir? Nama aku Nata, dari kelas 10 IPA 2. Cita-citanya mau jadi penyanyi. Oke, jadi penyanyi Mbak Nata dari 10 IPA 2. Iya. Oke. Oke, anak-anak, jadi kan kalian udah saling kenal nih sama anggota satu sama lain gitu ya. Jadi ibu mau nanya nih. Kasus kalian nih kan sama semua nih, sama-sama telat datang ke sekolah. Ibu mau tanya dong, kalian ini datang atau bangunnya tuh selalu jam berapa sih? Dari Mbak Nata mungkin bangun tidurnya itu jam berapa? Jam 6. Jam 6 tuh baru bangun. Kalau Nabil? 1:07 Bu, saya baru bangun mah. Oke, 6:30. Kalau Mbak Cynthia jam berapa nih? Jam 7 kurang 10 menit. Oke, jam 7 kurang 10 menit. Kalau Mbak Anissa? Dari setengah 6, Bu. 5:30. Kalau Sinta? Dari jam 6, Bu. Dari jam 6. Kalian ini kan rata-rata berarti sekitar jam 6 sampai jam 7-an lah ya bangunnya. Saya mau nanya nih, alasan kalian telat datang ke sekolah itu apa sih? Karena termasuk pagi loh bangunnya kalian ini. Oke, dari Mbak Sinta silakan. Saya nunggu angkot, Bu. Nunggu angkot. Itu angkotnya per menit kah atau per jam gitu sih lewatnya? Sesuai sih, Bu. Soalnya saya naik 2 kali. Oh, naik 2 kali. Itu tuh dari angkot apa aja? Dari angkot Raja Basa, terus nunggu lagi angkot Sukarame. Oh, jadi nanti Mbak Cinta naik Raja Basa dulu, baru nanti disambung dengan angkot Sukarame gitu ya. Oke. Selanjutnya Mbak Anissa, alasannya apa? Kalau saya telat sering video callan Video callan sama siapa ini? sama cowok saya. Oke, jadi alasan Mbak Anissa ini terlambat itu karena malamnya begadang, teleponan sama pacar Iya, gitu Bu, ya. benar sekali, Bu. Oke, kalau untuk Mbak Cynthia gimana? Saya suka ngedrakor, Bu. Oh, drakor. Jadi bangunnya suka kesiangan karena malamnya ngedrakor dulu. Ngedrakor dulu. Emang drakor tuh apa sih Mbak? Drakor itu drama Korea. Itu loh yang opa-opa ganteng Oh, itu ya. yang kayak saya itu ya? Oh. Itu kira-kira kamu kalau ngedrakor itu bisa berapa episode? 8, 12 tergantung episode dari drakor ya, karena biasanya saya gak suka ongoing. Jadi kalau udah tamat, baru saya tonton tonton. gitu. Itu dalam semalam tuh bisa selesai. Oh, berarti dalam satu film itu semua episode udah kamu tonton gitu. Jadi kalau misalnya 20-an episode? Ya lagi belajar sembari gitu. Oke. Sembari nonton. Jadi alasannya itu karena ngedrakor ya. Iya, betul. Oke, kalau Nabil gimana? Kerja saya Bu. Oh, kerja di mana, Nabil? Angkringan. Oh, angkringan daerah mana tuh? Anusari Bu. Oh, Antasari. Itu selesai kerjanya sekitar jam berapa?
Subuh Bu Oh biasanya. subuh. Iya. Jadi kamu nggak tidur tuh setelah pulang kerja gitu? Kalau pulang kerja jam 3, jam rawan-rawannya itu jam 3, jam setengah 4-an gitu. Oh itu udah pasti nyampe rumah atau baru bubaran? Baru bubaran itu, baru closing lah. Oh, oke. Kalau Mbak Nata gimana nih alasan terlambatnya? Main game Main game apa tuh Mbak? Mobile Legend Oke, Mobile Legends. Itu dari jam berapa sampai jam berapa Mbak mainnya? dari jam 12 sampai azan subuh. Oke, termasuk lama ya itu Mbak. Oke teman-teman, ini kan tadi kita sudah mendengarkan nih alasan anggota satu sama yang lain. Kenapa nih dia terlambatnya, kenapa dia bisa kesiangan bangunnya gitu. Jadi dalam proses konseling ini kan kita tidak mungkin ya dalam satu hari kita menyelesaikan semua permasalahan. Jadi kita harus sepakati dulu nih, untuk hari ini kita harus menyelesaikan permasalahan dari anggota yang mana. Kira-kira ada yang ingin bersedia nggak atau mengajukan diri? Oh saya aja Bu, permasalahan saya yang harus diselesaikan sekarang gitu. Oke, Mbak Cynthia mengajukan diri nih untuk hari ini kita membahas soal permasalahan dia. Apa teman-teman setuju? Setuju. Oke, setuju. Mbak Cynthia bisa langsung dijelaskan alasannya kenapa? Iya, jadi saya kalau berangkat sekolah itu biasanya kan kita masuk jam 7.15 ya Bu. Jadi saya itu berangkatnya jam 7 lewat 10 kadang-kadang. Itu jam 7.15 baru berangkat dari rumah. Karena kan rumah saya juga nggak terlalu jauh dari kampus, dari sekolah. Terus setiap malam itu pasti saya bikin drakor dulu karena nggak tahu udah kebiasaan aja kalau nggak ngeliatin film ya opa-opa yang ganteng-ganteng menurut saya itu nggak tahu kayak nggak bisa aja tidur gitu loh. Saya tuh udah pernah nyoba buat nggak nonton dulu dalam sehari tapi tetap aja nggak bisa tidur gitu loh. Meskipun nggak nonton aja saya nggak tidur, jadi saya gabut, ya udah saya nonton lagi. Oke. Gitu Bu, makanya saya bangunnya tuh selalu telat, biasanya jam 6:30 baru bangun, jam 7 baru bangun gitu. Oke, di saat itu apa tidak ada yang membangunkan Mbak Cynthia kayak mama gitu atau gimana misalnya? Saya kan ngekos ya Bu, jadi Oh, saya oke. tinggal sendiri karena rumah saya itu di Kota Bumi, keluarga saya di Kota Bumi gitu. Terus sebenarnya sih awalnya tuh saya tinggalnya di Bandar Lampung, tapi karena kami sekeluarga pindah ke Kota Bumi, tapi saya nggak mau pindah sekolah, jadi saya izin buat ngekos di Bandar Lampung dan dibolehin. Jadi ya kalau untuk keluarga nggak ada yang bangunin. Kayaknya orang tua juga nggak tahu kalau saya ternyata berangkatnya selalu Siang gitu ya. Emang nggak pakai alarm? Alarm pakai tapi nggak tahu, nggak kedengeran. Kadang karena nonton drakor kan, terus ketiduran, HP-nya lowbat. Jadi pas bangun itu kayak HP mati gitu. Emang sih kalau sambil dicetut ngerti ya. Iya kan, takut meledak jeger gitu. Jadi Oke, jadi tadi kan Cynthia sudah menjelaskan perihal kronologi kenapa dia nih bisa telat gitu. Dari yang lain apa ada yang ingin ditanyakan ke Cynthia? Ya Bu, Oke, silakan Cinta. emang nggak bisa ya kalau nggak ngedrakor? nggak bisa kalau nggak ngedrakor. Lebih tepatnya karena emang nggak bisa tidur, jadi bingung mau ngapain. Ya udah ngedrakor aja gitu. Bukan karena emang nggak bisa ya kalau nggak ngedrakor, ya bisa, tapi karena nggak bisa tidur terus bingung mau ngapain. Saya tuh tipe orang nggak suka ngegame, nggak suka, ya udah saya cuma suka nonton, saya nggak suka baca, jadi ya udah saya ngedrakor aja. Bukan cuma drakor, kayak kadang film luar negeri kayak Hollywood, Bollywood, semua tuh saya tonton. Action juga terus Iya, bukan cuma tentang drakor, kayak film-film Indonesia pun ya saya tonton kalau emang lagi ada yang bagus gitu. Jadi lebih tepatnya emang nggak bisa tidur, jadi mau nggak mau ya udah Gabut nonton lah ya. film. Oke. Ada yang ingin bertanya lagi ke Cynthia? Emang selain nonton Korea kayak gitu nggak ada kegiatan lain? Kegiatan lain ya paling ngerjain PR pastikan, karena saya tuh tipe orang yang ngerjain PR itu sistem kebut semalam gitu loh. Kalian gitu juga gak sih? Enggak. Sorry ya, kita harus pintar kamu. Oh, oke. Oh, joki ya? Tahu. Bercanda ya? Ya, jadi kalau untuk apa tadi pertanyaan? Kegiatan
Selain Oh, iya. drakor, ada kegiatan lain nggak yang kamu lakukan? Kalau untuk kegiatan lain ya ada, paling ngerjain tugas gitu. Terus ada kan saya ngekos, jadi ya beres-beres apa segala macem. Tapi beres-beres jarang lah ya, karena kan ngekos. Iya. Kalau di Terus rumah kan emang banyak gitu kan yang diberesin. kalau di rumah kan orang lain yang beresin, kan ada mbak di rumah. Oh, kayak ya. Kayak Kayak ya. ya. Terus ya udah, jadi kalau di kosan kan nggak ada mbak, jadi udah saya yang beresin gitu. Kadang baju suka gabut aja dicuci sendiri gitu. Baju kos sebelah kalau bisa saya cuci pas saya cuci. Gak bercanda ya guys ya. Ya jadi itu kalau untuk kerjaan lain ya paling kayak gitu aja sih. Nggak yang kayak mana, tapi paling sering ya ngedrakor, nonton film gitu. Oke. Ada yang lagi yang mau ditanyain? Apa sih alasan suka ngedrakor itu? Alasannya karena apa ya, kadang kan kita nonton pertama karena halu juga sih kan. Kalau saya itu suka hal-hal yang berbau romantis dan kayak suka aja gitu ngehaluin hal-hal yang berbau romantis. Sedangkan kalau drakor-drakor itu kan romantis, nah jadi dari pemain-pemainnya gitu. Terus kayaknya yang paling mendasar itu karena sepi deh, di kosan kan sepi, nggak ada siapa-siapa karena teman-teman sekosan saya itu orang-orang kerja semua, jadi mereka tuh pergi pagi pulang kadang malam, jam 10 tuh baru malam. Jadi saya tuh nggak punya teman kalau di kosan. Teman saya tuh ya cuma teman-teman sekolah doang, teman-teman sekolah doang gitu. Jadi saya kesepian, toh di rumah di kosan juga kan nggak ada orang tua, nggak ada kakak, nggak ada adik gitu. Jadi nggak ada teman buat ngobrol. Oke. Gitu. Jadi kalau nonton drakor kan ada suara tuh, dialog-dialog, hal-hal itu yang bikin saya ngerasa jadi ada temen lah gitu, nggak takut. Kadang kan suka pikir aduh takut hantu lah, takut inilah. Takut ada yang ngintip dia Iya, terus di Motor. kamar mandi takut ada yang buka shower sendiri atau kayak mana, atau suara air segala macam gitu. Kalau ada suara-suara dari film tuh kan ya Lebih tenang lebih ya. tenang, jadi nggak takut lagi, dan rasa kesepiannya tuh lebih hilang lah gitu karena ada suara-suara dialog dari film ini. Oke, jadi bisa ibu simpulkan bahwa Cynthia ini tuh suka telatnya karena ngedrakor ya. Iya, Ngedrakornya ini tuh alasan Cynthia suka ngedrakor karena halusinasi yang sudah ada di otak Cynthia gitu. Jadi kayak fantasi tentang alur cerita yang romantis. Iya. Jadi kayak Cynthia ini suka banget sama adegan atau cerita-cerita romantis yang bikin Cynthia jadi kayak lebih masuk lah ke cerita itu. Dan Cynthia juga alasannya karena takut dengan suasana sunyi yang ada di kosan gitu. Baik. Oke, jadi tadi kan Mbak bilang Mbak ini kos ya Mbak. Udah berapa lama sih Mbak ngekosnya? Fokusnya udah sekitar setahun 2 bulanan kayaknya. Oke, itu keluarga pindah ke Kota Bumi ya? Iya, pindah ke Kota Bumi. Sebenarnya nggak semua, karena kan saya ada satu kakak yang udah menikah dan mereka ini masih di Bandar Lampung. Ibu, ayah, sama kakak dan adik saya tuh pindah ke Kota Bumi. Terus saya tuh sebenarnya disuruh untuk tinggal dengan kakak saya yang udah nikah ini di Bandar Lampung, tapi saya nggak mau karena saya kurang nyaman aja kalau emang harus hidup bareng kakak dan istrinya gitu. Jadi ya udah saya memilih untuk ngekos dan alhamdulillah dibolehin juga sama keluarga. Kalau hubungan Mbak sama keluarga tuh baik juga atau? Kalau untuk sama keluarga, kalau untuk sama ayah dan ibu ya baik, ya kayak ayah dan anak, ibu dan anak pada biasanya aja gitu. Tapi kalau sama kakak memang kurang terlalu deket, makanya saya juga kurang, lebih tepatnya nggak mau tinggal sama kakak saya karena emang kurang deket. Selain alasan kurang deket ini Mbak, ada alasan lain nggak sih yang bikin kamu kayak saya nggak mau deh Bu tinggal sama kakak saya gitu? Nggak ada sih, emang cuman karena kita kan kakak saya ini emang umurnya tuh jauh di atas saya ya. Waktu saya udah mulai remaja dia ngerantau gitu kan ke Jambi waktu itu, jadi emang kita tuh jarang ketemu, jadi Jarang komunikasi iya, jadi gitu nggak ya. terlalu deket juga gitu. Dan sekarang kalau diminta untuk tinggal bareng saya juga nggak mau karena emang dari dulu kan nggak terlalu ada obrolan kayak mana gitu kan, jadi ya emang nggak nyaman aja.
kalau sama kakak ipar juga hubungan baik? Hubungan baik yang seperti biasanya aja, tapi nggak yang kayak sharing, saling curhat gitu-gitu enggak. Tapi kalau ketemu ya masih saling, masih nanya dari mana mbak atau kayak mana gitu, masih suka jajanin, cuman ya emang nggak sampai ke hal-hal privasi diceritain gitu enggak sih. Oke. Jadi hubungan baik dengan orang tua itu masih bagus ya mbak hubungannya? Oh ya, bagus Bu. Tapi dengan alasan ingin sama kakak kandung ini karena ngerasa jarak usia yang terpaut jauh dan emang dari kecil tidak terbiasa untuk sharing, tidak terbiasa untuk ngobrol gitu ya. Iya, Karena dia juga kan betul. merantau. Iya. Dan hubungan sama kakak ipar juga bisa dibilang ya udah gitu kan, nggak yang deket-deket banget tapi nggak yang asing-asing banget gitu kan. Karena kan ipar adalah maut. Karena kan, Iya betul. Ya kan, Kak? Iya, oh iya benar. Film yang terbaru itu kan. iya. Kamu ya udah kan? nonton ya? Udah dong, gila. Karena gue waktu itu punya iparnya nggak tahu diri, semua dijual. Oh iya, apa aja yang dijual? Semuanya pokoknya kayak beras, TV, kulkas itu semuanya dibawa kabur sama dia. Enggak Oh, entah dimaling. nggak dijual. Waktu itu apa mbak gua juga Heeh. pernah digade gitu loh kan. Terus karena gua sama keluarga apa namanya nyamperin terus kayak ngancem dia akhirnya dibalikin HP-nya. Oh, oke. Itu tapi kakak ipar ya? Iya kakak ipar laki. Oh, Kakak ipar. Oh. Mbak gua sendiri ya cewek, mbak gua. Oh, tapi mbak lu tahu nggak? Mbak gua ya tahu, cuma ya mbak gua tuh emang agak gini anaknya. Jadi Tetap di itu bareng karena aja. kecintaan kali ya, kecintaan. Mungkin menjaga nama baik suami juga kali ya. Iya. Ih, seru ya. Iya seru, kita adalah mau kayak gitu. Berarti itu dia ngambil semua barang-barang orang tua. Iya Ya itu ampun. barang-barang dari orang tua gua loh, Iya, bukan dari iya. orang tua dia. Oke, back to topic ya Iya. anak-anak. Iya, Ibu. Tadi kan Sorry, kita Bu. nggak agak apa-apa. deg-deg emang Iya. hati. Iya, nggak Bawah apa-apa. ya, Ke ke bawah. bawah, Karena ke tadi bawah. membahas soal ipar Iya, juga kan. ke bawah, Oke, ke nggak bawah. apa-apa. Tadi kan kita udah denger nih dari Cynthia soal alasan dia ngekos itu apa, hubungan baik dia dengan orang tuanya gimana, alasan dia sering terlambat juga seperti apa gitu. Dari teman-teman ada nggak nih yang mau ngasih saran ke Cynthia supaya dia nih nggak telat lagi, nggak bangun siang lagi, dan nggak terlalu terbawa suasana dengan drakornya gitu. Bu, Oke, Nabil silakan. saran saya sih beli jam beker aja nggak sih? Jam beker yang ini ya, Yang bunyi ter gitu Iya. ya. Oh, Oke. yang berisik banget Iya, ya. bersih banget biar taruh di kuping lo kayak kuping kamu kayak ya kan. Oke. Itu belinya di mana ya? Di keranjang kuning banyak kok. Keranjang kuning gua. Sebelah kanan. Oke. Etalase nomor berapa? Ya itu pokoknya. Ini promosi ya. Untuk saran dari Nabil itu kan beli jam beker ya. Iya, Jam jam beker tuh beker. bisa beli online atau offline. Itu banyak banget yang jual. Kalau yang lain ada yang mau ngasih saran ke Cynthia? Saya Bu, Oke, Anissa silakan. saran saya lebih ada kegiatan lain sih, kayak nyapu, kayak apa, kegiatan apa gitu yang bisa kamu capai gitu. Oke, jadi saran dari Anissa adalah melakukan kegiatan yang bisa membuat diri si Cynthia ini capek, lelah gitu supaya cepat merasakan ngantuk gitu ya, Iya, benar. mungkin maksudnya. Oke, kalau dari yang lain ada yang ingin disampaikan kayak sarannya ini Bu gitu. Bu, Oke, Sinta silakan. coba minta tolong bantuan sama orang tuanya untuk bangunin. Kan bisa ditelepon. Kan kalau misalnya teleponnya belum diangkat kan pasti orang tua juga mikir belum bangun sampai teleponnya itu diangkat. Tapi jangan di silent HP-nya. Oke, kalau saran dari Sinta itu minta bantuan sama orang tua untuk telepon Cynthia gitu ya, minta bangunin lewat telepon, tapi handphonenya jangan di silent nih Sin. Jadi kamu harus standby handphone di dekat kamu supaya di saat orang tua kamu nelpon itu kamu kedengeran nih sama nada dering teleponnya. Kalau dari Natali ada tambahan untuk Cynthia atau ada saran untuk Cynthia? Saya Bu, Silakan Nata. jadi kalau misal mau nonton drakor, HP-nya sambil dicas ya. Oke, tadi ada saran nih dari Natali, katanya kalau misalnya kamu nonton drakor bisa nih sambil dicas handphonenya gitu supaya nggak lowbat, nanti pas orang tua kamu nelpon tuh tetap kedengeran suara nada deringnya gitu.
Cynthia gimana nih saran-saran yang udah diberikan oleh anggota kelompok yang lain? Ya saya sih sangat berterima kasih sama teman-teman di sini karena udah bersedia mendengar cerita saya dan sangat mendengarkan cerita saya dari awal sampai akhir. Terus untuk sarannya, saya juga sangat berterima kasih dan pasti akan saya coba saran-saran tersebut. Saya juga akan beli jam apa tadi? Jam Jam breaker. Terus kemungkinan juga saya akan mempercapek diri saya dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Terus saya juga akan nelpon ke orang tua buat minta bangunin. Terus nanti kalau nonton drakor saya sambil dicas HP-nya supaya nggak lobet gitu. Tapi tetap hati-hati ya kak. Kenapa tuh? Ya hati-hati aja karena kan dicas itu bahaya sih. Oh iya, mungkin nanti agak dijauhin kali ya karena Kita kan taruh di meja. iya di samping tempat tidur saya kan ada meja kecil gitu kan, jadi mungkin nontonnya di rada Di situ. samping gitu. Terus oh ya udah sih Bu, itu aja saya mengucapkan terima kasih dan semoga saya nggak telat lagi. Oke, amin. Dan Untuk permasalahan Cynthia ini, kan Cynthia akan mencoba saran-saran yang dari teman-temannya tadi ya. Ibu mau nanya nih, reward apa yang Cynthia mau kalau misalnya dalam 1 minggu ini tidak ada lagi kebolosan atau kayak keterlambatan yang Cynthia lakukan? Reward untuk diri saya atau reward dari ibu ke saya atau Reward yang saya maksud itu adalah reward untuk diri Cynthia sendiri, bukan dari saya ke Cynthia, tapi dari guru-guru wali kelas atau dari mata pelajaran gitu untuk Cynthia. jadi saya minta reward ke wali kelas saya kalau saya udah nggak telat lagi gitu. Iya, karena kan dari BK sendiri tuh selalu bekerja sama dengan stakeholder. Jadi kayak kita bekerja sama dengan wali kelas, wali murid, dan juga dengan guru mata pelajaran gitu. Jadi mungkin reward yang Cynthia harapkan ini bisa saya bicarakan dengan guru-guru yang lain gitu. Ya, kalau untuk reward yang saya harapkan ketika saya udah nggak telat lagi, apa ya, mungkin nilai saya nggak dikurang-kurangin karena sekarang ini di beberapa mata pelajaran kayak pelajaran bahasa Indonesia kemarin Ibu Baiti Bu, karena saya telat nilai saya tuh dikurangi, padahal saya udah jelek malah dikurangin lagi jadi makin jelek. Yang harus dapat 90 karena saya telat dikurangi jadi 75, itu kan gede banget ya. Jadi semoga nilai saya si 75 ini bisa balik lagi ke 90 gitu sih Bu. Jadi Cynthia mau reward yang Cynthia dapat kalau misalnya dalam seminggu ini tidak ada keterlambatan adalah penaikan nilai gitu ya, penstabilan nilai. Selain reward yang Cynthia dapat nih, kalau misalnya dalam 1 minggu ini ternyata masih ada nih satu keterlambatan yang Cynthia lakukan, punishment apa yang Cynthia harap kayak saya bisa deh Bu nerima ini gitu? Gak ada. Oh loh, Mungkin piketnya kan sekali, sekarang jadi dua kali dalam seminggu. oh, piket kelas atau piket? Piket kelas. Oke, jadi punishment yang Cynthia sanggupi adalah piket kelas selama 2 hari gitu ya? Ya 2 kali dalam seminggu. 2 kali dalam seminggu. Oke, tadi kan kita sudah mendengar dari beberapa saran dari teman-teman, juga kita sudah mendengar punishment dan reward apa yang Cynthia bersedia dapatkan gitu ya. Sebelum kita menutup sesi konseling kita hari ini, kira-kira ada yang ingin ditanyakan nggak nih teman-teman? ada Bu, cukup Bu. Cukup ya? Saya. Oke, Cynthia, silakan. Nanti pertemuan selanjutnya di hari apa dan jam berapa ya Bu? Oke, untuk sesi konseling kelompok selanjutnya, kira-kira teman-teman bersedianya di hari apa nih? Selasa Bu. Jumat, Rabu. Selasa, Jumat, Rabu, Minggu. Minggu libur sayang. Libur ya Bresti. Jumat Bu, Jumat. Jumat tadi. Selasa Bu, Jumat saya ini eskul futsal. Oke, ada yang eskul nih di hari Jumat. Saya Selasa ekskul teater Bu, nggak bisa. Teater. Rabu Bu. Rabu. Kalau hari Rabu gimana nih teman-teman? Setuju. Setuju ya? Sama-sama, Bu. Di hari Rabu kira-kira mau di jam berapa? Jam
jam 10 aja. Ya Bu, biar diklat. Oke, jam Ya. 10 ya Izin. supaya Izin. izin. Iya, Oke, berarti untuk sesi konseling kita selanjutnya itu sudah kita jadwalkan yaitu di hari Rabu jam 10 pagi ya. Ya. Iya Iya, Bu. Bu. Oke, untuk sesi selanjutnya permasalahan siapa nih yang akan kita bahas? Nabil Bu. Nata. Nabil, Nata, kamu? Nabil. Nabil, oke. Kalau Natanya dari nggak Nata mau permasalahan siapa nih yang mau dibahas di minggu depan? Nabil. Nabil. Nabil mau di minggu depan tuh mau permasalahan siapa yang kita bahas? Boleh? Saya Bu. Oke, jadi kita sepakati untuk per minggu depan kita akan membahas masalah Nabil ya teman-teman. Ya Ibu. Oke, saya ucapkan terima kasih untuk kalian semua karena sudah bersedia datang dan sudah bersedia mendengarkan cerita dari Cynthia dan sudah memberi saran serta memberi masukan kepada Cynthia. Sebelum kita mengakhiri atau menutup sesi konseling kita pada hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan doa. Nabil mungkin bisa dipimpin kembali doanya. Yuk, berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke. Saya akhiri sesi konseling kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Oke.